kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini. Untuk itu, supaya kita bisa menaikkan menjadi kota global, saya bercita-cita kalau saya dapat amanah ini, saya yakin, hakul yakin, 5 tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota global dunia, dan artinya naik peringkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini. Selamat malam pemirsa. Kemarin 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah melakoni debat perdana. Ketiga paslon saling adu gagasan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global di masa depan. Tak ketinggalan, ketiga paslon juga saling melontarkan program-program andalan untuk penguatan sumber daya manusia Jakarta. Lantas, siapakah yang memiliki program yang paling masuk akal untuk diterapkan agar cita-cita Jakarta menjadi kota global di masa depan bukan sekedar angan-angan? Inilah Panggung Demokrasi bersama saya Vera Bahaswan. Siapa juara debat perdana Pilkada Jakarta? Dan pemirsa, untuk mengulasnya telah hadir di sebelah kanan saya ada pakar tata kota, yaitu Kang Yayat Supriyatna. Selamat malam Kang Yayat. Selamat malam. Kemudian pengamat komunikasi politik Ibnu Dwi Cahyo. Selamat malam Mas Ibnu. Selamat malam Vera. Oke, dari sebelah kanan kita ke sebelah kiri ini adalah para tim ses begitu ya dari masing-masing pasangan calon. Saya ke Mas Pangeran Sihaan dulu. Mas Pange, selamat malam. Malam, menyala. Menyala, juru bicara tim pemenang Ridwan Kamil Suswono, kemudian Ahmad Fatul Bari. Mas Bari, selamat malam. Atau Mas Fatul ya. Waalaikumsalam. Kemudian juga Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Dharma Kun, Alma Januar Putra, Master Alma katanya. Selamat malam, Master Alma. Assalamualaikum Kak Vera. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir semua para narasumber yang ada di Panggung Demokrasi malam hari ini. Nah, sebelum kita membahas semua program yang sudah disampaikan maupun ide gagasan dalam debat perdana tadi malam, kita ingin mengevaluasi dulu ya dari masing-masing jagoannya. Nah, para tim ses melihatnya seperti apa? Para jagoan itu udah greget kah? Sudah to the point kah terkait dengan program-program yang sudah disusun dan disampaikan kepada publik? Ataukah masih banyak yang harus dievaluasi sebetulnya? Kurang menyerang lawannya atau seperti apa? Ataukah dari durasi waktunya masih belum pas sehingga terpotong begitu untuk menyampaikan poin yang ingin disampaikan? Silakan dari Mas Pange dulu. Ya, saya rasa Mas Pram dan juga Bang Dul tadi malam ya, menyampaikan gagasan visi misi sesuai dengan apa yang sudah ditemui dari belanja masalah dengan berbagai macam lapisan warga Jakarta. Dan kalau kita lihat, kami sangat happy sebenarnya dengan performa dari Mas Pram dan juga Bang Dul. Dan kalau kita lihat sinergi dari Mas Pram dan juga Bang Dul ini, saya rasa secara proporsi dalam berbicara, dalam menyampaikan pandangannya, saya rasa porsinya hampir sama ya. Jadi kita bisa melihat ini kombinasi yang sangat baik Mas Pram dan Bang Dul. Nggak ada, walaupun Mas Pram sebagai calon gubernurnya, Bang Dul sebagai calon wakil gubernurnya, tapi waktu berbicara juga saya rasa sangat-sangat seimbang. Jadi kami sangat puas, kami sangat happy dengan bagaimana gagasan-gagasan untuk membuat warga Jakarta bahagia, untuk membuat warga Jakarta semakin menyala itu disampaikan dengan sangat baik tadi malam. Oke, kalau Master Alma? Ya, bahagia sekali, alhamdulillahirobbilalamin. Bang Dharma dan Bang Dr. Kun lancar ya, smooth ya, semua visi misinya tersampaikan dengan jelas. Dan bahagia juga karena Kang Emil pertanyaannya membuat macan bangun dari tidur. Ya, alhamdulillah. Jadi viral hari ini Bang Dharma kita dan Bang Dr. Kun. Masyarakat tahu bahwa Bang Dharma selama ini berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk keselamatan rakyat. Bukan cuma rakyat Jakarta, ya warga Jakarta, tapi juga se-Indonesia. Beliau tahu persis ya apa yang ditanyakan oleh Kang Emil semalam dan dilahap habis semuanya.
Ya, disikat habis semua pertanyaan dengan baik. Jadi sudah puas? Puas. Dan nanti debat kedua akan lebih dahsyat lagi, Kak. Oh gitu. Iya. Oke, kita nantikan lah ya. Kalau dari pasangan Ridho? Ya alhamdulillah lancar ya. Jadi kualitas Ridwan Kamil seorang gubernur, wali kota, sangat mengerti permasalahan kota, mengerti konsep-konsep yang ingin dia bangun dalam menyelesaikan permasalahan kota, didukung oleh Pak Suswono yang punya pengalaman birokrasi, menjadi anggota DPR, menjadi Menteri Pertanian, itu sudah saling melengkapi untuk membangun Jakarta sebagai kota global yang merupakan ibu kota sebelumnya dan sekarang menjadi daerah khusus, dan insya Allah itu menunjukkan bahwa kita ingin membangun kota ini menjadi sesuatu yang lebih maju dengan term kota global, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan tadi malam ya ini bisa menunjukkan kapasitas yang mudah-mudahan nanti bisa dipilih oleh masyarakat dan diridhoi oleh Allah serta diridhoi oleh masyarakat Jakarta insya Allah. Secara aturan waktu maupun tata pelaksanaan dari debatnya, apakah dirasa sudah pas? Karena Mas Suswono kayaknya sempat terpotong ya waktunya untuk bisa menyampaikan pesannya. Ya, pantunnya juga Bang. Yang terpotong salah satunya mungkin pantun ya. Mungkin karena Kang Emil sangat luar biasa menyampaikan substansi. Dan memang konsep debat Indonesia mungkin seperti itu ya. Besok-besok mungkin nggak tahu pilpres, pilkada. Kalau bisa sih konsep debatnya lebih dieksplor gitu. Karena mungkin memang konsep debat di Indonesia biasanya seperti itu. Lalu banyak hal-hal yang mungkin seremonial ya kalau di Indonesia pakai ngambil di fishbowl dulu dan lain-lain. Cuman ya itu realitas demokrasi kita ya tetap kita hormati karena itu bagian dari cara kita yang mungkin berbeda dengan pola demokrasi yang lain. Oke, nah ini kan evaluasinya datang dari para tim sesnya sendiri begitu ya, yang diharapkan bisa objektif. Tapi katanya sih sudah puas dengan para jagoan masing-masing. Tapi gimana kalau dari pengamat komunikasi ini? Mas Ibnu melihatnya apakah gaya komunikasi yang sudah disampaikan masing-masing pasangan calon, siapa yang terlihat paling siap, paling matang, dan apakah sebetulnya dari debat itu bisa punya pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas masing-masing pasangan calon? Yang pertama kalau kita lihat ya dari pasangan Ridwan Kamil Suswono, kalau kita lihat dari penampilannya, itu melihat bahwa RK ini sedang menarget anak muda. Yang lain pakai peci misalkan, dia dengan kostumnya, dengan rompi yang ala-ala anak muda yang digemari di mall itu, dia pakai itu dan dia nggak pakai peci gitu. Jadi cukup yang pakai peci hanya Pak Sus. Dan di awal kita lihat ya, RK memperkenalkan diri, RK ingin notice ke masyarakat bahwa dia tuh bukan orang baru di Jakarta. Dia bilang bahwa dia pernah menjadi staf susnya Foke dan juga Bang Yos, ya. Lalu dia juga memperkenalkan Pak Sus ya sebagai orang yang pernah menjabat sebagai mentan. Jadi terlihat bahwa RK menyasarnya lebih ke Gen Z, sekaligus menerangkan bahwa Pak Sus ini punya pengalaman yang hebat. Nah, lalu kalau kita lihat ke Pak Darmakun, ini memang yang menurut saya paling santai ya tadi malam. Sangat lepas ya, apalagi setelah mendapatkan pertanyaan dari RK ya, akhirnya keluar semua itu teori-teorinya, teori beliau ya. Kalau kita lihat juga Mas Pram dan Rano, kalau saya pribadi ngelihat memang Mas Pram dan Rano ini sedang mengincar segmen khusus ya, terutama dari suku Betawi dan Jawa. Mas Pram berkali-kali bilang, matur suwun, matur nuwun, matur nuwun, itu ingin meremen masyarakat ya, karena di Jakarta ini ternyata pemilih dari suku Jawa itu cukup besar, 30-an%. Nah, Betawinya juga Mas Rano ya, dengan peci merahnya, lalu dengan logat Betawinya dikeluarkan, ya, cing babe segala macam dia keluarkan. Jadi kalau kita lihat dari penampilan ya, nomor 1 dan nomor 3 ini sudah dia udah ngincer gitu. Saat tadi malam ya debat itu mereka sudah ingin mengincar segmen-segmen tertentu. Sedangkan untuk Darmakun ini ya kayaknya lepas sekali itu, santai-santai saja seperti itu. Seberapa berpengaruh sebenarnya suara anak muda yang ingin ditargetkan itu? Suara anak muda di Jakarta ya itu cukup tinggi ya, cukup tinggi, mungkin 40%-an lebih seperti itu, dan itu menjadi incaran. Saya pikir semua kontestan akan mengincar itu, dan kalau kita lihat janji-janji yang disampaikan ya, itu juga sangat menarget anak muda, mulai dari kopi gratis, coworking gratis. Gen Z banget ya. Gen Z banget. Tapi juga dari pasangan 03 ya juga menjanjikan ada konsultasi gratis 24 jam. Nah, ini kan anak-anak muda ini kan banyak yang suka curhat kan, daripada curhatnya pakai story Instagram, ya udah curhatnya sama konseling gratis ini. Oke. Tapi secara pengaruhnya terhadap elektabilitas seperti apa?
Ya, kita perlu cek nanti dengan survei, tetapi kalau kita lihat memang anak muda itu ya ini agak berbeda, tidak seperti yang sudah baby boomer maupun Gen X, Gen Y kayak gitu. Anak muda ini sekarang relatif tidak bisa disetir karena mereka konsumsi medianya misalkan unik, beda dengan umur di atasnya. Jadi memang perlu pendekatan-pendekatan yang agak unik, yang itu dilakukan tidak hanya oleh para calon tetapi juga oleh para tim sesnya. Misalkan hari ini yang datang ya tim sesnya muda-muda semua, harus good looking ya, harus bersih segala macam, kan itu juga bagian dari bagaimana menarik perhatian. Ya, representatif lah ya. Ya, representatif seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya ke Kang Yayat kemudian. Kang Yayat, kalau melihat debat kemarin, materi program yang disampaikan, itu realistis tidak sih? Atau hanya sekedar retorika saja untuk menarik perhatian dari warga Jakarta? Iya, apa yang tadi kemarin saya lihat tuh seperti itu, ada prinsip damai itu indah. Jadi kurang kritis bandingkan waktu Pak Anies dengan Pak Ahok. Masing-masing mengkritisi. DP 0, ini, gini. Masing-masing melihat sisi kekurangan dan kelebihan. Itu membangun sebetulnya. Sejauh mana apa yang dijanjikan, realistis atau tidak. Jadi masing-masing paslon itu terlihat. Dia tahu masalah Anda dan saya kekurangan. Jadi ada unsur pencerdasan di dalamnya. Karena ada critical thinking. Ada critical. Tapi yang kemarin yang saya lihat tuh, saya catat lebih dari 30 ada kata bantuan. Ini konsepnya seperti lapar uang. Dalam konteks alam demokrasi. Memang dalam gimmick sebuah perdebatan, kata bantuan itu menarik. Tapi ada yang tersinggung. Populis ya? Populis, tapi yang tersinggung kelas menengah ke atas Jakarta. Jadi segmen yang dikejar itu adalah segmen menengah ke bawah. Dan agak perlu sedikit hati-hati ketika mengungkapkan ada kata gratis. Saya sempat mendengar tuh, naik LRT, MRT gratis. Sorry badan usaha kita itu sedang dalam konteks yang sebetulnya butuh dana untuk operasionalisasi. Nah, yang menarik juga yang perlu kita kritisi adalah pertama satu, memang para calon kandidat itu misalnya harus memahami RPJM terlebih dahulu. Karena ketika berdebat, saya akan membantu. Dia harusnya tahu struktur dasar sekarang itu bagaimana. Misalnya tadi pendidikan. Berapa rata-rata lama usia pendidikan? 9 tahun, rupanya 11, sekian tahun. Kedua, ada nggak disebutkan di situ, saya akan menaikkan. Pertanyaannya, realitasnya berapa? Contohnya, 200 juta per RT RW. Padahal realitasnya ada 2 juta sebetulnya biaya operasionalnya. Nah, kemudian itu ada agak sedikit menyinggung. Yang menengah atas di Pondok Indah tidak perlu katanya. RT tersinggung. Dia itu ada disparitas. Saya mohon maaf, kata-kata bantuan itu membuat orang tidak mandiri. Contoh mohon maaf ya, ada satu lagi. Ketika ada NIK itu kemarin penataan NIK, mohon maaf, semua RT RW Jakarta itu tidak dibantu tapi kemandirian. Kenapa? Artinya apa? RT RW yang bagus diapresiasi, dikasih hadiah, umroh, sepeda dan sebagainya, dapat piala. Jadi sebetulnya tanpa bantuan pun sebetulnya diakritisnya sudah ada. Saya khawatir gini, kata-kata bantuan menjebak apa? Satu, dana bantuan sosial dan pendidikan Jakarta makin bengkak. Mohon maaf, tahun ini 17 triliun. Bayangkan nanti 30% anggaran dipakai untuk ASN, dipakai untuk ini. Akhirnya jatuh tadi. Berapa ruang fiskal kita supaya janji realistis dengan kemampuan ini. Visi, misi, tanpa gizi, mimpi. Itu dia ujungnya. Jangan sampai jadi mimpi doang Kang Yayat. Tapi kita bahas nanti usai jeda terkait dengan program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Tapi usai jeda, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif. Kita dukung sekolah gratis, tidak hanya di negeri tapi juga swasta. Kita ada program namanya Sekolah Perempuan. Buat emak-emak, buat ibu-ibu, nanti sekolahnya di Balai RW. Emak-emak yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Daftar emak-emaknya cukup berlima. Inilah namanya kredit kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Satu masalah 4 bertanggung jawab, puluhan ribu sudah pernah saya lakukan.
fondasi untuk kesetaraan itu adalah adab. Tanpa adab, maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil. Oleh sebab itu, Pemprov DKI, khususnya Dinas Tenaga Kerja, harusnya selalu mengumumkan secara transparan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta dan dibagi sesuai dengan persentase yang diharapkan dan diinginkan oleh perundang-undangan. PPSU yang sekarang ini syaratnya SLTA akan kita potong menjadi SD. Yang paling penting adalah bisa membaca dan menulis. Karena memang menjadi persoalan bagi wanita, bagi perempuan, mereka rata-rata lulusannya di bawah, yang bekerja untuk level di bawah adalah di bawah SLTA. Untuk itu, tugas negara, tugas Provinsi Jakarta harus hadir memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa kerja dengan keterampilan yang dimiliki dan mereka juga bisa memberikan penghasilan yang cukup minimal setara dengan UMR. Selain soal perempuan, dalam debat perdana juga dibahas terkait dengan banyaknya Gen Z yang di PHK. Kita simak berikut ini. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang sudah bekerja, saya dapat curhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK, di hitungan bulan-bulan terakhir lah kira-kira begitu. Nah, untuk golongan Gen Z yang di PHK, yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang, mereka kena PHK, bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK? Saya kira sesederhana itu aja. Terima kasih. Pertanyaannya sederhana tapi jawabnya juga sederhana. Yang pertama, bagaimana dengan Gen Z dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu. Dan hasilnya, produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian, kalau saya menjadi Gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama, kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini, ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam. Nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup ditelepon 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun Gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa, Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Karena para Gen Z ini, saya ini diajarin karena maju gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Car Free Day, ada yang namanya tukang foto. Dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para Gen Z dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Oke, kita ulas bersama Mas Pange. Tadi jawaban dari Mas Pram, work from anywhere, layanan konseling 24 jam, ekonomi kreatif. Kita tahu bahwa tidak semua bidang bisa work from anywhere, kemudian pengaturannya itu seperti apa, dan layanan konseling 24 jam, siapa yang melayani, apakah semuanya psikolog, apa ia bisa mengakomodir itu semua. Gimana sih Mas Pange? Ya, jadi kalau kita bicara soal Gen Z ya, kita mesti keluar dulu dari paradigma bahwa Gen Z itu hanya menyasar pada sekelompok anak muda tertentu saja. Karena kita kalau bayangin Gen Z, dalam bayangan kita sering banget kita cuma ngomongin yang mungkin aktif di sosial media, ya, yang mungkin sering upload konten-konten segala macam. Tapi nggak, Gen Z itu kita lagi ngomongin soal kelompok umur sebenarnya. Dan ini adalah lintas kelas sosial ekonomi.
gitu. Mau dia tinggal di Jakarta Selatan, nongkrong di Senopati, mau dia itu di Jakarta Barat, Jakarta Utara, di Cengkareng, di Pesanggerahan, itu semua tetap Gen Z. Nah, inilah yang ditemui oleh Mas Pram dan juga Bang Dul ketika turun ke bawah untuk belanja masalah bagi warga. Bagaimana Gen Z ini juga bagian yang terkena dampak dari satu pengangguran, ya ada sekitar 350.000 pengangguran di DKI. Lalu dengan puluhan ribu orang yang kena PHK juga dalam beberapa bulan terakhir. Nah, apa sih yang pertama yang menjadi salah satu karakter dari generasi Z ini? Adalah mereka mencurahkan isi kepalanya. Makanya kenapa sosial media menjadi tempat bagi mereka untuk curhat. Nah, kenapa alih-alih mereka curhat ke strangers ya, ke orang asing, kenapa tidak negara, dalam hal ini Pemprov atau Pemkot hadir di sana untuk menyediakan lawangan konflik? Difasilitasi. Betul. Siapa yang akan menjadi pendengar? Idealnya memang itu harus menjadi tempatnya professionals untuk bisa mendengarkan curhatannya mereka. Jadi psikolog standby 24 jam gitu ya? Ya harus ditangani oleh professionals. Kenapa? Karena kesehatan mental inilah yang akan membuat mereka bisa berkarya, bisa bekerja. Itu dari kondisi mental. Tapi yang kedua, bagaimana dengan skills-nya? Ya, makanya ini menjadi salah satu program dari Mas Pram dan juga Bang Dul untuk Jakarta Bekerja, bahwa ada pelatihan-pelatihan bersertifikat yang dilakukan dengan berkala. Lalu bagaimana ada job fair ya yang dilakukan di tiap-tiap kecamatan ya selama 3 bulan sekali. Jadi semuanya baik dari segi skills-nya, dari segi mental readiness-nya, semuanya harus dibantu, difasilitasi oleh pemerintah. Tapi agar mereka bisa bekerja. Work from anywhere itu maksudnya pada bidang tertentu saja atau semua bidang yang ingin diterapkan? Iya, ada bidang-bidang di mana work from anywhere itu dimungkinkan. Kalau kita bicara mengenai bidang-bidang yang memang bekerja di balik meja, itu sangat dimungkinkan. Karena produktivitas biasanya itu seperti sudah menjadi contoh dari Mas Pram dilakukan di kementerian di mana beliau menjadi menteri sebelumnya, itu tingkat produktivitasnya meningkat. Tapi memang ada bidang-bidang di mana itu nggak bisa. Misalnya aja ya kalau manufaktur nggak bisa dong. Ya. Tapi bagaimana yang namanya Gen Z ini kan mereka ingin kebebasan untuk berkarya. Salah satunya untuk menjadikan mereka seperti itu, ya harus ada option di mana mereka bisa bekerja dari mana saja selama 3 hari dalam seminggu, 2 hari ya bekerja dari kantor. Oke, saya ke Mas Fatul. Mas Fatul, tadi RK katakan gitu ya, beri dana sosial selama 3 bulan sebelum mendapat kerja lagi. Proses dan kriterianya sebetulnya seperti apa? Apakah semuanya dipukul rata, siapapun dia yang belum mendapatkan kerja kemudian diberikan itu dana? Dan berapa besaran dana sosial ini? Pertama kalau untuk bantuan-bantuan ya, tadi mungkin Kang Yayat menyinggung juga. Ini di Jakarta ini salah satu provinsi yang paling banyak sekali nih. Bukan bantuan sebetulnya, kalau bantuan itu kan dari uang orang. Kalau ini kan sebetulnya uang rakyat kembali lagi ke mereka lagi. Jadi kenapa kemarin di akhir itu mungkin Pak Ridwan Kamil menyampaikan ada peningkatan layanan melalui kartu Jakarta Kamu atau kartu Jakarta Maju itu untuk mengoptimalkan sebetulnya apa yang selama ini sudah diberikan. Apa yang sudah diberikan misalnya untuk generasi muda kan banyak tuh. Ada kartu Jakarta Pintar, ada kartu prakerja dan segala macamnya itu. Itu juga salah satu bagian yang integral untuk ditingkatkan layanannya terhadap generasi Z. Lalu yang kedua yang tadi disampaikan ya beberapa hal. Kalau kemarin disinggung soal kopinya saja, sebetulnya kan sebelum ngomong kopi itu panjang dulu tuh ngomongnya tuh. Bagaimana program-program yang akan dilakukan. Ada pelatihan siap kerja, ada inkubasi dan segala macamnya. Lalu nah dana baru sosial nanti itu dari yang mana? dilanjutkan dengan menjaga masyarakat kita, terutama Gen Z ini, untuk bisa siap ketika dia diberikan dana sosial untuk sebelum dia bekerja kembali gitu. Makanya ada gambaran yang sudah diberikan dalam konteks itu ya tadi ya. Dan itu kalau teknisnya tentu nanti akan dibahas kemudian karena memang. Jadi per orang belum tahu berapa, Mas Fatul, belum dihitung? Ya kalau masih dihitung, yang salah satu sudah dihitung sebetulnya anggaran RW salah satunya. Tadi makanya Kang Yayat bilang itu juga harus dihitung karena kita hitung betul. Kita juga tidak serta-merta langsung bilang semua transportasi gratis. Bahkan transportasi di Jakarta ini salah satu yang hampir tidak pernah naik. Mungkin Kang Yayat bisa Tapi gini, cek dana sosial yang diberikan itu tujuannya apa? Apakah tujuannya agar membantu mereka yang belum dapat kerja, kemudian bisa ikut-ikut pelatihan, uangnya diarahkan untuk pengembangan diri? Ya betul, ini kan kita ingin menjaga ya proses mereka sebetulnya dalam kesulitan ketika sudah tidak kerja atau ingin mencari kerja, selain dari yang sudah diberikan melalui program-program sebelumnya yang sudah ada yang akan kita tingkatkan, ini juga untuk mendukung mereka agar bisa siap menghadapi dunia kerja. Sebelum bekerja ada pelatihan,
ada inkubasi, plus misalnya tadi dana sosial yang disiapkan agar mereka juga bisa terjaga dari proses-proses yang ada. Karena bayangkan tadi hal-hal yang sederhana disampaikan, kenapa akhirnya kerja di coworking juga atau kerja di kafe dan segala macam tuh juga bukan sesuatu yang mudah, perlu dana juga. Tadi yang disampaikan work from anywhere itu juga kan butuh dana. Nah itu bagian yang melengkapi juga tuh. Kalau mau work from anywhere dan segala macamnya juga kan dia butuh bantuan yang diberikan untuk masyarakat. Gitu. Oke, ya jangan sampai dana sosial yang dikasih tapi digunakan untuk yang lain, bukan jelas, untuk upskilling gitu ya, pasti malah beli kopi diawasi, atau gitu buat nongkrong. Iya. Bukan buat kopi dan lain-lain. Yang menarik gini, justru kasus kemarin kartu Jakarta Pintar diberikan. Yang pintar siapa? Bapak ibunya. Uangnya dipakai buat cicil motor. Apa yang terjadi? Tahun ini sebetulnya sudah ada sekolah gratis. Dari 2,8 triliun, 2,3 untuk sekolah gratis SD, SMP, SMA, sekolah swasta. Sisa yang 500 miliar difasilitasi untuk beli buku, beli tas, beli itu, dan jadi tidak ada terima uang. Yang menjadi persoalan sekarang ini, waktu kemarin dihentikan, itu yang protes banyak karena cicilan belum lunas. Cobalah ceklah. Maka menurut saya mengatakan kalau itu lebih ke nanti pengawasannya, karena jangan sampai apa yang sudah diharapkan masyarakat dikurangi juga. DKI itu ditegur, bukan diberhentikan oleh Pak Budi, tapi BPK mengatakan hentikan dulu, evaluasi ulang. Maka dilakukan perubahan. Jadi perlu sedikit kehati-hatian supaya bantuan itu tepat sasaran, manfaatnya juga optimal gitu. Ya, tepat sasaran dan pengawasannya itu yang harus maksimal begitu ya. Oke. Nah, Kang Yayat tapi mendengar jawaban-jawaban tadi begitu ya, penguatan SDM-nya di mana kalau Kang Yayat lihat? Apakah ini solusi yang tepat justru menambah ataukah justru menambah masalah baru, tidak tepat sasaran, akar masalahnya tidak diatasi? Nah, selalu mengatakan struktur dasarnya kita tahu nggak? Misalnya contoh, dari Gen Z itu yang SMA yang menganggur tuh 34%, SMK itu 25%. So what gitu loh, mau kerja di mana? Hampir 60% yang kerja itu di sektor informal. Mohon maaf, tahun lalu pemerintah punya kebijakan konversi motor biasa ke motor listrik 2 juta loh. Tapi nggak ada STM-nya yang terampil melakukan konversi itu. Jadi ketika opportunity dibuat oleh Kementerian SDM, itu tidak ada anak-anak yang itu. Maka saya mengatakan, pemetaan ruang dan keterampilan sama pangsa pasarnya pun dibuka. Contoh kedua, bisnis pesawat kan tiket mahal. Ada namanya MRO, Maintenance, Repair, dan Overhaul. Itu ternyata dibutuhkan banyak anak-anak STM, bukan sarjananya. Dan apa yang terjadi ketika 5 tahun anak-anak itu keluar negeri semua. Nah, maksud saya ada opportunity, kolaborasi yang perlu kita buka supaya Gen Z-nya pun dapat lapangan kerja yang lebih pasti. Tapi yang terampil ya, jangan yang informal. Kalau informal gajinya rendah, nggak terserap pajak, Pak. Income kita terbatas di situ. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin kita mengutip begitu ya, memutarkan kembali terkait dengan paslon 02 Dharma Pongrekun yang mengatakan bahwa mendahulukan berKTP Jakarta untuk bekerja di Jakarta. Kita simak berikut ini. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi. Gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang berKTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Oke, Master Alma, apakah ini sesuai dengan kebutuhan industri? Karena kita tahu bahwa perusahaan itu akan menerima seseorang bekerja di sana sesuai dengan skillnya, tidak berdasarkan KTP-nya Jakarta atau bukan. Ya, intinya Bang Dharma dengan program Babe ya untuk Gen Z, beliau ingin mencarikan pekerjaan untuk warga Jakarta, Gen Z Jakarta yang ber-KTP Jakarta ya sekeluarga gitu ya Kak. Dan itu diprioritaskan. Bukan berarti kita menutup kesempatan dari warga lainnya, tapi kita prioritaskan dengan kartu Jakartaku Aman. Nah ini kartu Jakartaku Aman ini juga udah lama banget nih, udah kita bahas dan kita mau rangkum semua kartu itu, semua kesempatan itu di satu kartu ini. Semua KJP, KJMU ya untuk dapat pekerjaan, untuk sekolah adab, permodalan, UMKM, kreatif ya, itu semuanya kita rangkum dalam satu kartu ini. Alhamdulillah diadopsi sama sebelah
ya tiba-tiba keluar semalam gitu ya. Terus Enggak dong, sebentar. Kita duluan boleh dicek ya, rekam jejaknya boleh dicek, jejak digitalnya. Dan program kami untuk pelayanan 24 jam untuk warga Jakarta diadopsi juga Balai Rakyat ya sama sebelah gitu ya. Jadi alhamdulillah ternyata ide-ide brilian kami untuk warga Jakarta ternyata dipakai oleh petugas partai di sebelah saya ini, dan kami bahagia sekali karena ternyata ide kami itu diakui. Nah, bukan cuma program Babe Kak, yang sangat adil ya untuk warga masyarakat Jakarta ya, tapi kita juga ada program internet gratis tadi Kak untuk menunjang bisnis Kak, UMKM ya, digital marketing mereka, semua nanti toko-toko online mereka, jadi nggak perlu lagi mereka bayar wifi Kak, itu lumayan menghemat. Dan dipakainya internet itu untuk hal-hal yang kreatif, bisnis, pendidikan, ya itu yang diprioritaskan. Bukan untuk hal-hal yang mubazir, apalagi hal-hal yang mengancam akhlak ya atau adab dari masyarakat Jakarta. Satu lagi Kak, ada lagi program permodalan. Nah ini yang paling penting. Jadi setelah dia dapetin sekolah adab tadi, dia dapat kartu Jakartaku Aman, dia akan dapat berbagai pilihan. Mau dicariin kerjaan, program Babe, atau dia mau dapat permodalan bisnis gitu kan. Saya kritisi. Nanti usai jeda Kang Yayat, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan perdalam terkait dengan indikator kota global. Karena masa depan Jakarta harus menjadi kota global begitu ya. Tapi nanti usai jeda, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Kembali di Panggung Demokrasi, kita akan putarkan kembali potongan dari debat perdana kemarin antar paslon terkait dengan perdebatan antar paslon tema Jakarta masa depan. Berikut ini. Daya manusia menjadi sangat penting dalam penilaian untuk indeks kota global. Dalam indeks yang dikeluarkan oleh PIRNI, sumber daya manusia 30% menepati itu. Maka kita harus yang namanya kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, dan juga untuk para mahasiswa KJMU, betul-betul negara harus hadir untuk itu. Maka pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan job fair selama 3 bulan sekali di kantor kecamatan, bahkan kalau perlu di kantor kelurahan. Saya bercita-cita kalau saya dapat amanah ini, saya yakin, hakul yakin 5 tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota global dunia. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep Ridho adalah DKI, desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN. Di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka. Dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 sudah mengatur untuk keperluan RT, RW, dan kelurahan itu angkanya tidak boleh lebih dari 5%. Sehingga dengan demikian, apa yang akan kami lakukan untuk kelurahan, kami akan membangun yang disebut dengan balai rakyat. Di sanalah sumber daya manusia ditingkatkan. Oke, langsung saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, kalau melihat tadi jawaban dari para paslon, mana yang lebih sesuai dengan indikator kota global? Kalau melihat dari Mas Pram tadi, pemerintah yang mengatur dengan membangun balai rakyat, peningkatan SDM, kemudian job fair 3 bulan sekali. Kalau RK gelontorkan anggaran 200 juta per RW, kemudian insentif Dasawisma, PKK ditingkatkan, tapi masyarakat yang membentuk sendiri atau menciptakan kota global versi mereka. Kota global adalah kekuatan kemandirian. Saya sebutkan ada fenomena menarik di Jakarta. Namanya, kalau istilah saya, rombongan yang suka nebeng amat teman. Bukan itu ya. Itu apa? Numpang kakak. Satu kakak untuk 10 sampai 20 keluarga. Akibatnya apa? Yang numpang ini dapat bantuan BPJS, bantuan pemerintah. Ujungnya apa? Dia belum mendapatkan tempat tinggal, status alamat. Ya, inilah persoalan yang terjadi. Dan itu membengkak dalam konteks beban dari anggarannya. Kedua yang juga menarik adalah begitu banyak bantuan yang diberikan, jadi kemandirian, rasa percaya diri itu kurang. Jadi mereka prinsipnya kalau orang Sunda bilang tuh LKMD, lamun kurang minta deui. Apapun
Itu menunggu, karena bagi mereka ada sejarahnya. Bagi masyarakat yang tidak mampu, mendingan saya bisa makan hari ini daripada memikirkan ke depan. Jadi fenomena dalam proses politik pun akan bisa membuat masyarakat tidak mandiri. Kota global itu ada selalu contoh yang menarik. Singapura. Lee Kuan Yew itu mengatakan begini, Singapura itu bukan oren atau jeruk. Jeruk itu dikupas, diperes, dihisap, ditinggal. Singapura itu duren. Siapa berani meres duren? Di dalam durian itu ada buahnya, manis, lemak, itulah SDM-nya. Jadi Jakarta itu kalau SDM-nya kuat, orang juga akan berpikir salah satu kekuatan dari SDM yang baik adalah indeks korupsinya. Aparat SDM yang sudah menggunakan digital. Jadi tidak ada transaksi-transaksi secara konvensional. Jadi SDM itu juga menyinggung sistem penyelenggaraan pemerintahan. Karena kita itu punya 3 macet di Jakarta itu. 1, macet traffic. 2, macet izin. 3, macet kelembagaan. Izin tuh lama di Jakarta itu. SDM-nya itu tadi punya prinsip mungkin ya. Selama masih dipersulit, ngapain dipermudah? Itu orang menunggu lama. Kedua tadi kelembagaan. Terlalu banyak proses yang panjang sehingga ketidakpastian itu. Nah, sistem itu, ekosistem itu yang harus dibangun dengan kekuatan SDM yang keren. Oke, Mas Ibnu silahkan menambahkan. Ya. Kalau kita tarik ya kaitannya dengan isu nasional, ini kan daya beli yang sedang rendah. Jadi kita juga lihat para pemilik modal ini juga menahan diri. Menahan diri artinya kita pengen lihat pemerintahan ke depan ini, baik yang di Jakarta maupun yang di pusat ini, kebijakannya seperti apa. Karena kalau kita tarik juga ke kota global itu, salah satu indeks yang dilihat adalah bagaimana kemudahan investasi. Ya, kemudahan investasi tadi disampaikan oleh Pak Yayat, ya ada kemacetan lah gitu di Jakarta, gak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia kan, seperti itu. Jadi dengan adanya keinginan untuk menaikkan indeks Jakarta sebagai kota global, ini yang harus dinaikkan tadi, SDM. Jangan sampai SDM-nya itu, mohon maaf tadi Mas Prab kan sempat bilang untuk PPSU minimal jadi SD. Kalau saya rasa kurang cocok ya, harus bukan menyesuaikan kondisi pendidikan, tetapi masyarakat yang harus ditingkatkan sehingga nanti kaitannya masyarakat semakin berpendidikan ya, indeks sebagai kota global itu akan naik. Karena apa? Masyarakat itu di kota global itu dia punya peran serta yang sangat tinggi. Jadi nggak semuanya itu top down tetapi bottom up. Jadi dari bawah ya, entah modelnya musrembang atau apapun itu. Tadi juga Mas Pram juga bilang ada balai rakyat lah. Itu balai rakyat kalau memang bisa aktif bagus ya, itu bisa jadi salah satu lahirnya kota global Jakarta yang bisa benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Tapi job fair 3 bulan sekali? Tapi kalau bisa benar-benar diselenggarakan. Oke. Tapi kita harus jeda dulu ya. Kita harus jeda dulu. Durasi kita sangat terbatas. Usai jeda tetap bersama di Panggung Demokrasi. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan flyover masih dibutuhkan secara reality. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, insya Allah mengurangi kemacetan. Kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada.
supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Kita lanjutkan diskusi. Saya ke Master Alma. Tadi dikatakan bahwa Bang Dharma begitu ya, tidak perlu menambah armada baru, hanya perlu perbaikan manajemen. Jadi sebetulnya perbaikan manajemen yang mana yang perlu diperbaiki dan apa iya armada sekarang dinilai masih cukup? Yang jelas itu dikaji, Kak. Perlu, kalau penambahan ya pasti perlu, dan manajemen ini diperbaiki. Dikatakan tidak perlu loh. Dikaji, Kak. Dikaji. Ya, jadi akan dikaji semuanya. Jadi akan ada mikrotrans baru nanti yang unik ya, dan juga nanti setiap trek itu jaraknya 10 menit. Jadi nggak panjang antriannya. Itu yang paling penting. Jadi manajemen semuanya, Kak, yang terintegrasi ini. Dan Bang Dharma tadi udah jelas banget lah mengumumkan semuanya. Ini kan seksi terakhir saya ya, segmen terakhir. Bang Dharma udah jelas sekali, sekarang warga Jakarta tuh cerdas sekali. Tadi Kang Yayat bilang indeks korupsi di kota global itu harus diturunkan. Ternyata kan yang selama ini korup, pimpinan KPK catat ada 429 kepala daerah hasil pilkada terjerat korupsi. Ini ada datanya nih. Ya, jadi para petugas partai di sebelah kanan kiri saya ini ya silakan musuh partai doang loh itu. Musuh mereka. Saya bukan anggota partai by the way. Sebentar. Nah, ini ada datanya kok dari pimpinan KPK. Sebentar. Yang jelas di Jakarta belum ada independen, belum ada independen yang menang. Dan saya lanjut lagi, warga Kita Jakarta cerdas. durasinya. Sebentar, warga Jakarta cerdas. Jadi tolong cek track record petugas di sebelah saya. Iya. Selama mereka di Bandung, di Banten, dicek. Dapat penghargaan dari KPK. No, dicek dulu. Mas Pange, Trans Jabodetabek bukankah memang sudah ada dalam Perpres nomor 5 tahun 2018, namun memang realisasinya belum 100%. Apakah itu yang ingin dikejar? Artinya program yang ditawarkan bukan hal yang baru sebetulnya, bukan yang bombastis. Iya betul, semua bisa punya visi, semua bisa punya rencana, tapi kan pada akhirnya soal eksekusi. Siapa yang pada akhirnya akan merealisasikannya kan. Jadi kalau kita ngomongin soal Trans Jabodetabek ini, jadi kalau kita lihat aja deh, kan salah satu masalah itu adalah soal volume kendaraan yang masuk ke Jakarta pada saat jam kerja gitu. Kita udah punya berbagai macam moda transport menuju ke Jakarta. Oke lah, orang punya mobil pribadi itu nggak bisa dilarang kalau mereka mampu. Tapi gimana caranya? Kalau mereka masuk Jakarta, ya mobil-mobilnya nggak usah masuk Jakarta juga gitu. Kayak misalnya rumah orang tua saya itu tinggal Cibubur gitu. Kalau sekarang mau ke Jakarta, misalnya ke kota, tinggal naik LRT aja kan, mobil tinggal di Cibubur, masuk ke Jakarta Pusat misalnya. Nah, hal inilah yang menjadi visi jangka panjang sebenarnya bagi Mas Pram dan juga Bang Dul. Jadi bagaimana caranya biar semua moda transportasi di Jakarta ini dan juga di daerah penyangganya itu bisa terintegrasi semuanya. Dan satu lagi saya mau menanggapi tadi Mas Ibnu sebelum break. Soal masalah PPSU harus SD ya. Kalau SD nggak apa-apa. Sebenarnya gini Mas, bahwa kota itu kan nggak boleh meninggalkan warganya apapun latar belakangnya. Betul. Bahwa yang SD mungkin bisa ditingkatkan kualifikasinya, kompetensi ya, SMP, SMA dan lain sebagainya. Tapi sementara itu dilakukan, apa yang mau kita lakukan bagi golongan yang memang berpendidikan SD? Nah, kita berikanlah pekerjaan di sana. Jadi kota Jakarta yang menyala bagi kami adalah tidak meninggalkan satupun warganya di belakang. Oke, Mas Fatul, dikatakan bahwa RK ini punya gagasan ataupun terobosan gitu ya dengan mengkoneksikan 13 sungai di Jakarta melalui armada perairan gitu ya. Apakah ini sudah dikaji dengan kondisi sungai Jakarta yang ada saat ini? Pertama, nggak mampet tuh di tengah-tengah nggak bisa jalan. Pertama secara umum saya rangkum dulu nih ya, bahwa konteks kota global itu di misinya Ridwan Kamil Suswono ini ada dua aspek ya. Jadi mewujudkan kota global yang berketahanan, resilience, karena kota global kita mau melihat ke langit tapi juga harus tahan dong. Masyarakatnya juga dibantu yang mungkin sulit untuk berdaya dan segala macamnya, mitigasi bencana dan sebagainya, transportasi dan lain-lain. Lalu juga kota layak huni kelas dunia dengan infrastruktur yang berkelanjutan. Nah, proses pembangunan Jakarta ini dari masa ke masa ini sudah cukup baik lah. Di masa Bang Yos dibangun berbagai koridor Transjakarta segala macamnya. Di masa Pak Anies juga dibangun Jaklingko dan lain-lain. Di masa Pak Yos dulu pernah dimulai itu proses untuk membangun waterway. Kita masih ingat ya dulu prosesnya dan mungkin banyak masalahnya. Tapi kita kan ingin mengembangkan hal tersebut ya. Makanya apa yang dilakukan Ridwan Kamil salah satunya dia ingin mengoptimalkan apa-apa yang sudah dilakukan ditingkatkan. Koridor sudah ada, busway-nya ditingkatkan, lalu daya tampungnya ditingkatkan, yang lainnya juga. Dan kalau dikaitkan dengan tadi ya tentu nanti akan kita proses pengembangan. Tapi ada satu hal yang mungkin selalu jadi perbincangan umum nih, bahwa salah satu yang dibangun adalah hunian terjangkau dengan konsep mungkin selama ini live, work, play. Bukan orang dibatasi, tapi kita ingin memberikan fasilitas hunian yang terjangkau di tengah kota yang dekat dengan tempat kerja mereka, tempat aktivitas mereka. Warga Jakarta yang cerdas ngecek. Saya bagi dan Jawa Barat ya. Udah. Ini di Jakarta kan udah ada loh, Tanjung Barat. Sekaligus closing statement, Kang Yayat dan juga Mas Ibnu bisa memberikan masukan kepada masing-masing pasangan calon. Bagaimana evaluasi, catatannya, dan
siapa yang paling juara menurut masing-masing? Boleh, silakan. Mas Ibnu dulu. Boleh, Mas Ibnu. Kalau soal kemacetan ya, ada dua hal krusial yang kemarin itu tidak disebut oleh 3 pasangan calon ini. Yang pertama adalah KRL. Padahal KRL ini sedang mau teriak-teriak nih karena ada usulan untuk mencabut subsidi, ya dengan itu kebijakan Menhub. Ya dari Kemenhub, sehingga ini kan Jabodetabek ya, dan masyarakat Jakarta yang pakai KRL itu sangat banyak gitu. Kalaupun mau ke Bogor, ke Depok, ke Tangerang itu pada pakai KRL. Dan ini kalau disesuaikan ya nicknya dengan tarifnya ini akan sangat mahal sekali. Saya ingat betul tuh tahun 2010-2011 naik yang AC ya itu hampir 10.000 kayak gitu. Dengan harga sekarang kalau normal berapa kayak gitu. Itu yang pertama soal KRL. Tidak ada yang berani menyebut itu. Lalu yang kedua adalah terkait pembatasan usia kendaraan bermotor yang itu ada di dalam undang-undang DKJ. Nah ini berbahaya sekali. Mungkin bukan hal yang baru jadi tidak disampaikan. Ya, jadi siapa yang juaranya kalau menurut Mas Ibnu? Wah, semua juara deh. Semuanya juara ya, baik. Kang Yayan. Gini, sebetulnya yang menarik untuk transport itu meniru dari apa yang di Jakarta sekarang itu. Ada tarif integrasi 10.000. Nanti sebetulnya undang-undang mengamanatkan DKI harus mensubsidi tetangganya. Berani nggak menetapkan 15.000 dengan mengintegrasikan? Yang kedua, tentang waterway atau river apa yang kapal itu ya. Harusnya Bang RK belajar dari sejarah. Jakarta kota gagal kanal. Dulu Belanda pernah membuat Jakarta seperti Amsterdam, Rotterdam yang terjadi terendam. Nah, kenapa? Sedimentasinya terlalu tinggi. Jadi menurut saya perlu dievaluasi. Bang Yos pun pernah membuat kapal yang sama, tapi juga ada persoalan dengan itu. Jadi menurut saya saat ini sekarang mungkin saya nggak ngasih nilai, tapi ada remedial untuk bisa Oke, di debat kaji ulang programnya. Retorika apa kasih janji manis mimpi belaka ya Kang Yayan? Di debat 2 nanti kita bertajam. Oke, terima kasih semua narasumber, Mas Ibnu, Kang Yayan, kemudian Mas Pange, Master Alma dan juga Mas Fatul atas diskusinya. Saya Vera Bahason pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV